محمدا رسول الله ويقيني. Sahabat muslim, banyak kalangan pasti sudah mengenal hari Valentine. Hari tersebut dirayakan sebagai suatu perwujudan cinta kasih seseorang. Perwujudan yang bukan hanya untuk sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Namun, hari tersebut memiliki makna yang lebih luas lagi. Di antaranya, kasih sayang antara sesama, pasangan suami istri, orang tua dan anak, kakak dan adik, dan lainnya. Sehingga, Valentine's Day biasa disebut pula dengan hari kasih sayang. Sebelum merayakan hari tersebut, ada baiknya mari kita simak video ini. Cikal bakal hari Valentine, sebenarnya ada banyak versi yang tersebar berkenaan dengan asal-usul Valentine's Day. Namun pada umumnya, kebanyakan orang-orang mengetahui tentang peristiwa sejarah yang dimulai ketika dahulu kala. Bangsa Romawi memperingati suatu hari besar setiap tanggal 15 Februari yang dinamakan Lupercalia. Perayaan Lupercalia adalah rangkaian upacara pensucian di masa Romawi kuno, 13 hingga 18 Februari. 2 hari pertama dipersembahkan untuk Dewi Cinta, Juno Februata. Pada hari ini, para pemuda mengundi nama-nama gadis di dalam kotak. Lalu setiap pemuda mengambil nama secara acak dan gadis yang namanya keluar harus menjadi pasangannya selama setahun untuk bersenang-senang dan dijadikan objek hiburan. Lalu pada 15 Februari mereka meminta perlindungan Dewa Lupercalia dari gangguan serigala. Selama upacara ini, kaum muda melecut orang dengan kulit binatang dan wanita berebut untuk dilecuti karena anggapan lecutan itu akan membuat mereka menjadi lebih subur. Ketika agama Kristen Katolik menjadi agama negara di Roma, penguasa Romawi dan para tokoh agama Katolik Roma mengadopsi upacara ini dan mewarnainya dengan nuansa Kristiani. Antara lain, mengganti nama-nama gadis dengan nama-nama paus atau pastor. Di antara pendukungnya adalah Kaisar Konstantin dan Paus Gregory agar lebih mendekatkan lagi pada ajaran Kristen. Pada 496 Masehi, Paus Gelasius menjadikan upacara Romawi kuno ini menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine's Day untuk menghormati Valentine yang kebetulan mati pada 14 Februari. Dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa Valentine's Day berasal dari upacara keagamaan Romawi kuno yang penuh dengan paganisme dan kesyirikan. Upacara Romawi kuno ini juga akhirnya dirubah menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine's Day atas inisiatif Paus Gelasius. Jadi, acara Valentine menjadi ritual agama Nasrani yang dirubah peringatannya menjadi tanggal 14 Februari, bertepatan dengan matinya Valentine. Hari Valentine juga adalah hari penghormatan kepada tokoh Nasrani yang dianggap sebagai pejuang dan pembela cinta. Pada perkembangannya, di zaman modern saat ini, perayaan Valentine disamarkan dengan dihiasi nama Hari Kasih Sayang. Sungguh ironis memang kondisi umat Islam saat ini. Sebagian orang mungkin sudah mengetahui kenyataan sejarah tadi. Seolah-olah mereka menutup mata dan menyatakan boleh-boleh saja merayakan Hari Valentine yang cikal bakal sebenarnya adalah ritual paganisme. Selanjutnya kita akan melihat berbagai kerusakan yang ada di Hari Valentine. Kerusakan pertama, merayakan Valentine berarti meniru-niru orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Telah jelas bahwa hari Valentine adalah perayaan paganisme, lalu diadopsi menjadi ritual agama Nasrani. Merayakannya berarti telah meniru-niru mereka. Kerusakan kedua, menghadiri perayaan orang kafir bukan ciri orang beriman. Allah berfirman, dan orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan zur, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surah Al-Furqan ayat 72. Jadi, ayat di atas adalah pujian untuk orang yang tidak menghadiri perayaan orang musyrik atau perbuatan zur. Jika tidak menghadiri perayaan tersebut adalah suatu hal yang terpuji, maka ini berarti melakukan perayaan tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela dan termasuk aib. Kerusakan ketiga, mengagungkan sang pejuang cinta akan berkumpul bersamanya di hari kiamat nanti. Jika orang mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan keutamaan berikut ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa seseorang bertanya kepada Nabi SAW, "Kapan terjadi hari kiamat, wahai Rasulullah?" Beliau SAW berkata, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya?" Orang tersebut menjawab, "Aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak sholat, banyak puasa, dan banyak sedekah."
tetapi yang aku persiapkan adalah cinta Allah dan Rasul-Nya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalau begitu engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kerusakan keempat, ucapan selamat berakibat terjerumus dalam kesyirikan dan maksiat. Valentine sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti yang maha perkasa, yang maha kuat, dan yang maha kuasa. Kata ini ditujukan kepada Nimrod dan Lupercus, tuhannya orang Romawi. Oleh karena itu, mengucapkan selamat hari kasih sayang atau ucapan selamat dalam hari raya orang kafir lainnya adalah sesuatu yang diharamkan. Ucapan selamat hari raya seperti ini pada mereka sama saja dengan kita mengucapkan selamat atas sujud yang mereka lakukan pada salib. Bahkan perbuatan seperti ini lebih besar dosanya di sisi Allah. Ucapan selamat semacam ini lebih dibenci oleh Allah dibanding seseorang memberi ucapan selamat pada orang yang minum minuman keras, membunuh jiwa, berzina, atau ucapan selamat pada maksiat lainnya. Kerusakan kelima, hari kasih sayang menjadi hari semangat berzina. Dalam semangat hari Valentine itu ada semacam kepercayaan bahwa melakukan maksiat dan larangan-larangan agama seperti berpacaran, bergandeng tangan, berpelukan, berciuman, bahkan hubungan seksual di luar nikah di kalangan sesama remaja itu menjadi dibolehkan. Alasannya, semua itu adalah ungkapan rasa kasih sayang. Na'udzubillahi min dzalik. Kerusakan keenam meniru perbuatan setan. Menjelang hari Valentine, berbagai ragam coklat, bunga, hadiah, kado dan souvenir laku keras. Berapa banyak uang yang dihambur-hamburkan ketika itu. Padahal sebenarnya harta tersebut masih bisa dibelanjakan untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat atau malah bisa disedekahkan pada orang yang membutuhkan agar berbuah pahala. Namun, hawa nafsu berkehendak lain. Perbuatan setan lebih senang untuk diikuti daripada hal lainnya. Itulah pemborosan. Mungkin bisa bermiliar-miliar rupiah dihabiskan oleh seluruh penduduk Indonesia hanya demi merayakan hari Valentine. Allahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, demikianlah sebagian kerusakan yang ada di hari Valentine. Mulai dari paganisme, kesyirikan, ritual Nasrani, pezinaan, dan pemborosan. Sebenarnya, cinta dan kasih sayang yang diagung-agungkan di hari tersebut adalah sesuatu yang semu yang akan merusak akhlak dan norma-norma agama. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini. Karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.